Oke, saya lanjut. Nah, accounting is the language of business. Jadi akuntansi itu adalah bahasa dari bisnis. Ketika kita bisa tahu bisnis itu sehat atau tidak, pengeluarannya seberapa besar, pengeluarannya itu wajar atau tidak, efisien enggak, antara produksi dengan pendapatan dan lain-lain. Nah, itu kita bisa baca itu semua dari laporan keuangannya begitu. Jadi accounting is the language of business. Jadi bahkan ada yang bilang akuntansi itu mungkin sesuatu yang sangat membosankan dan sangat rumit. Ya mungkin ada juga yang enjoy, yang suka sekali akuntansi dan ya tergantung ya appetite-nya orang kan beda-beda. Nah, ya mungkin buat sebagian orang akuntansi itu asik sekali, seru sekali kayak kayak puzzle. Tapi ada juga yang bilang wah bosan dan membingungkan begitu. Tapi kalau kau mau bisnismu berhasil, kau harus bisa melakukannya begitu. Kau harus bisa paling enggak akuntansi dasar begitu. Kalau mau bisnismu berhasil, apalagi kalau mau bisnis maju menjadi startup global yang besar dan lain-lain, malah harus jago akuntansi. Walaupun misalnya tidak jago pembukuannya, tapi harus mengerti seluk-beluk akuntansinya. Karena kalau tidak, banyak sekali tuh orang dimanfaatkan sama kalau dia tidak mengerti dari laporan keuangannya gitu. Nah, cara mengukur efisiensi itu kita bisa lihat dari inventory turnover, itu kita hitung COGS per inventory-nya. Jadi kita mengukur efisiensi dengan ini. Jadi kita lihat perputaran inventory atau persediaan. Cara hitungnya adalah COGS dibagi dengan jumlah persediaan. Aset turnover, perputaran aset, itu kita bisa hitung dengan net sales, penjualan bersih dibagi total aset. Itu tadi untuk mengukur efisiensi. Nah, kalau untuk mengukur profitabilitas, ya kita bisa memakai rumus ini. Jadi margin net profit adalah net income pemasukan bersih, net income per net sales, kemudian return of asset. Jadi net return of asset. ROA itu adalah net income dibagi total aset, return of equity, net income dibagi owner's equity. Jadi, ya ini adalah fungsi-fungsi dari akuntansi. Kita bisa mengukur efisiensi yang seperti saya sudah bilang tadi, efisiensi kerja, persediaannya kita itu berlebihan atau tidak, cukup atau tidak, kurang atau tidak, itu kita bisa hitung inventory turnover-nya. Kalau untuk melihat asetnya kita itu efisien atau tidak, apakah kita kelebihan aset tak, terlalu banyak mungkin gedung tak, terlalu banyak mungkin mesin tak, terlalu banyak karyawan tak atau apa, ya kita bagi net sales bagi total aset. Akuntansi juga kita bisa pakai untuk mengukur profitabilitas tentunya. Kan orang mau berbisnis karena mau mendapatkan profit. Bahkan perusahaan atau kecuali ya memang dia usaha non profit atau LSM begitu, bukan LSM, dia memang lembaga-lembaga non profit ya memang mungkin tujuannya bukan mencari profit, tapi kalau misalnya perusahaan yang memang usaha yang dibuka ya untuk mendapatkan keuntungan, ya harus akuntansi itu kita pakai untuk mengukur keuntungan itu. Jadi berapa profit marginnya, berapa kita punya return on asset, jadi pengembalian atas asetnya kita, sudah balik modal atau belum, sudah untung atau belum, kemudian return on equity. Nah ini rumus sederhana untuk menghitungnya, rumus prinsipnya. Oke, sampai di situ tentang akuntansi. Jadi sebenarnya dalam hari ini tuh ada dua bagian. Jadi dalam perusahaan kan ya ada sisi akuntansinya dan ada sisi financialnya. Akuntansi di sini adalah pencatatannya, pembukuannya. Nah, sekarang kita belajar dari sisi financing atau keuangan. Jadi dalam bisnis, karena ini kelas mengantar bisnis, dalam bisnis kan kita sudah tahu ada banyak aspek dalam mengatur sebuah bisnis. Kita harus lihat etikanya, kita harus lihat lingkungan makronya, kemudian kita harus lihat dari sisi human resources-nya, dari segi marketingnya. Nah, kemudian sekarang kita lihat dari sisi keuangannya. Jadi tadi akuntansi untuk pembukuannya, karena di situ mi bahasanya, di situ mi dari akuntansi kita bisa baca kondisi perusahaan secara rupiah itu bagaimana, dan kemudian financial management adalah mengelola keuangannya. Jadi ada yang bilang financial management is at the heart of any business. It is the one area that can help drive it forward. Jadi mengelola keuangan adalah satu area yang bisa membantu untuk drive it forward, untuk membuatnya maju begitu, mendorongnya
mendorongnya menjadi maju. Jadi financing di sini keuangan adalah keputusan-keputusan keuangan perusahaan itu akan mempengaruhi firm cost of capital, pendanaan perusahaan yang dipakai untuk mensupport, mendukung operasional bisnis, dan ini akan menghasilkan penghasilan perusahaan yang ujung-ujungnya akan menentukan nilai perusahaan. Nah, untuk mendapatkan dana buat perusahaan, jadi ada berbagai metode untuk debt financing. Jadi untuk kita mencari dana tambahan perusahaan untuk mendapatkan suntikan dana atau tambahan modal atau ya mendapatkan sumber keuangan selain dari pendapatan, tentu saja perusahaan itu bisa melakukan peminjaman dana atau debt financing. Nah, ini biasanya perusahaan lakukan supaya dia bisa berinvestasi dalam aset-aset. Misalnya dia bisa beli bangunan baru, kalau dia mau perluas bangunannya, dia mau perluas lokasi usahanya, kemudian kalau dia mau beli mesin-mesin yang bisa bikin perusahaannya jadi lebih efisien atau memproduksi lebih banyak. Misalnya sekarang, wah, kebutuhan masker menjadi semakin tinggi, ini orang akan di masa depan orang akan terus-menerus memakai masker di mana-mana. Jadi mungkin dia harus beli mesin-mesin tambahan supaya bisa memproduksi lebih banyak masker, misalnya. Kemudian peralatan-peralatan tambahan lainnya begitu, equipment, peralatan alat lainnya. Nah, bagaimana caranya mendapatkan modal itu? Nah, modal tambahan itu kita bisa meminjam dari institusi-institusi finansial seperti bank, tempat peminjaman dan lain-lain. Itu nanti kita akan bahas sebentar. Jadi di sini penggunaan dana yang direncanakan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Terus kita harus lihat prospek industrinya ke depan akan seperti apa. Kayak sekarang industri kesehatan itu mungkin akan banyak naik. Jadi orang mungkin ke depannya kita nggak tahu ya. Ini kita berandai-andai saja. Ke depannya mungkin akan semakin banyak kebutuhan akan masker, kebutuhan akan hand sanitizer, kebutuhan akan termometer yang ditembak. Termometer tembak, bukan termometer digital yang harus ditaruh di kulit. Jadi prospek industrinya akan bagaimana? Kalau memang dilihat prospek industri ini ke depan akan semakin bagus, maka akan banyak perusahaan itu lebih mudah untuk mendapatkan kredit melakukan hal itu. Misalnya sekarang startup ada banyak di mana-mana, ya. Bank itu akan mudah mengeluarkan kredit kalau dia lihat, oh ya industri yang memang ini orang yang mau pinjam uang ini memang industrinya ke depannya akan bagus. Nah, itu mungkin dia lebih gampang untuk dapat kredit dibanding misalnya industri yang mati itu industrinya, masa kita mau kasih pinjam uang ke dia nanti dia nggak bisa bayar. Misalnya ada orang yang mau mengembangkan perusahaan yang mau bikin roll film. Nah, itu kan prospek industrinya orang pasti, kenapa back to roll film? Nah, ini sekarang sudah zaman digital begitu. Kalau prospek industrinya dilihat tidak menjanjikan, ya mungkin orang yang mau pinjamkan uang itu tidak akan kasih begitu. Kemudian juga harus biasanya ada jaminan, ada kolateral, ada jaminan yang diberikan. Kalau kau tidak bisa bayar, apa yang kau bisa jaminkan? Tanah kah, rumahmu kah, mobilmu kah, gitu. Nah, tapi biasanya bukan biasanya, memang itu semua orang ada punya kredibilitas tentang kredit. Apakah dia bisa dipercaya secara kredit atau tidak? Bagaimana cara dilihat? Ya dilihat dari misalnya ini yang mau minjam, dilihat bagaimana dia punya data kredit cardnya selama ini, kartu kreditnya. Dia ada kesulitan membayar enggak? Dia rutin enggak membayar? Dari situ bisa dinilai. Kemudian dilihat juga dari tabungannya. Dia ini rutin menabung enggak? Ada enggak pemasukan rutinnya? Atau misalnya tidak jelas gini orang tidak ada tabungannya apa semua, itu mungkin akan susah dapat pinjaman dari bank begitu. Jadi kita biasanya itu perusahaan siapa yang mengajukan kredit dari bank, siapa yang akan mengajukan kredit, apakah perusahaannya atau ini dia akan lihat ketika kita mengajukan kredit kita harus kasih misalnya ke rekening koran dari bank, terus dilihat bagaimana dia punya kondisi keuangan selama ini di bank, apakah wajar atau tidak wajar, ataukah dia punya utang yang bertumpuk. Jangan sampai dia pinjam di bank A baru pas dicek banyak sekali pinjamannya di bank B belum selesai. Nah, itu kan harus dicek dan diperiksa. Kemudian dilihat juga ketika hal-hal yang lain yang harus dilihat ketika meminjam dari institusi finansial adalah suku bunganya, preminya berapa, sukunya berapa, kemudian tingkat bunga tetap versus bunga mengambang. Nah, cara lain untuk mendapatkan suntikan dana adalah dengan menerbitkan saham. Kenapa perusahaan menerbitkan saham? Supaya ya orang beli sahamnya. Kalau orang beli sahamnya kan dia dapat
perusahaan dapat dana tambahan begitu. Nah, kemudian dari dana tambahan itu dia bisa pakai untuk beroperasi. Nah, kemudian yang menanamkan saham ya pasti dia berharap untuk dapat bunga begitu. Dia akan dapat keuntungan dari sahamnya. Jadi misalnya nih, saya punya kasus. Jadi kalian tahu toh Zara, Bershka, Stradivarius, itu kan semua satu perusahaan di Indonesia. Mereka tuh mereka dari merek yang berbeda-beda, ada yang berasal dari Spanyol dan lain-lain. Tapi ketika dia masuk Indonesia, yang kasih masuk dia ke Indonesia itu adalah perusahaan yang namanya MAP, Mitra Adi Perdana kalau saya tidak salah. Ya pokoknya perusahaan MAP. Nah, ketika Zara dan lain-lain baru masuk Indonesia, itu kemudian dia mulai berkembang, dia terbitkan sahamnya. Nah, waktu itu misalnya, anggaplah ya, saya lupa berapa persisnya, tapi anggaplah misalnya nilai sahamnya itu, satu lot itu, anggaplah kita bisa beli sahamnya dengan 500.000. Nah, kemudian beli saham misalnya satu lot saja 500.000. Dikasih diam saja, ditunggu. Nah, ternyata ini Zara tambah lama tambah berkembang. Oh, tambah banyak orang ini. Wah, banyak orang beli sahamnya. Jadi dia bisa tambah banyak bikin cabang. Dia mulai ada di Jakarta, ada sudah berapa. Kemudian dia bikin di Surabaya, dia bikin di Bandung, lalala. Tambah banyak. Kemudian pas dia sudah sangat banyak sekali, misalnya 5 tahun kemudian sahamnya yang tadinya nilainya cuma 500.000 satu lot, ternyata menjadi 5 juta satu lot. Wah, sudah untung 10 kali lipat. Jadi yang tadinya tanam saham 500.000, dia kasih diam saja. Pas dia datang 5 tahun kemudian cek lagi, berapa itu nilai sahamku di Zara. Wih, sudah berkembang 10 juta, jadi 10 kali lipat. Sudah jadi 5 juta. Tarik. Untung nih. Nah, itu prinsip sederhananya seperti itu. Nah, Zara mendapatkan untung karena, waktu masih murah ya, banyak orang beli-beli sahamnya, jadi dia dapat suntikan dana untuk dia memperbesar usahanya. Kemudian yang membeli saham juga mendapatkan untung karena ketika perusahaan yang dia tanamkan sahamnya di situ berkembang, dia juga dapat untung. Jadi perusahaan bisa mendapatkan dana dari issuing bond seperti itu dengan menerbitkan saham begitu. Tapi supaya perusahaan bisa menerbitkan saham, dia harus terdaftar kalau di Indonesia itu di BEI, di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk bisa terdaftar di BEI ya ada banyak serangkaian prosesnya, persyaratannya begitu. Nah, jadi salah satu cara perusahaan bisa mendapatkan suntikan dana adalah dengan menerbitkan saham. Kemudian dia bisa juga menerbitkan surat berharga. Ya, sini kita bisa baca. Providers of debt financing, penyedia dari debt financing, penyedia keuangan itu kita bisa dapat tambahan modal dari bank komersil, bank-bank biasa, dari usaha-usaha saving institution. Ini maksudnya kayak koperasi, begitu usaha-usaha di mana kita bisa institusi-institusi di mana kita bisa menabung dan mendapatkan bunga, mendapatkan deposito dan lain-lain. Bisa juga dari finance companies, dari perusahaan finansial seperti Adira, apalagi di perusahaan-perusahaan yang kita bisa ambil kredit di situ ya. Contohnya kayak Adira. Jadi provide loans to less established firms with higher risk of default. Jadi ini financial companies itu biasanya dia kasih kredit yang tidak, kan kalau bank itu sangat ketat, dia banyak persyaratannya. Tapi kalau perusahaan finansial kan kayak Adira, kok cuma yang penting kok kasih KTP-mu, bisa mau kok kredit motor toh. Jadi itu kan lebih riskan sebenarnya. Bisa saja KTP-mu palsu atau apa. Nah, tapi perusahaan-perusahaan kayak Adira begitu, ya memang dia mencari target pasar orang-orang yang misalnya mungkin dia jujur bagus, tapi dia tidak punya data keuangan yang solid, atau pokoknya masuk dalam golongan yang lebih riskan lah. Nah, itu menjadi target pasarnya perusahaan-perusahaan finansial gitu. Banyak kok perusahaan-perusahaan peminjaman uang selain Adira kan. Kemudian peminjaman uang online itu juga banyak ya. Cuman kembali lagi itu perusahaan, kalau kita mau tahu aman atau tidak, jangan sampai malah gampang pinjam uang di situ tapi bunganya gila-gilaan, atau kita punya data nanti disebar kalau kita ndak ini. Itu kan banyak aneh-aneh. Nah, kita harus cek di OJK apakah itu perusahaan terdaftar atau tidak. Karena kalau dia jasa keuangan, harusnya dia terdaftar di OJK. Kalau dia tidak terdaftar di OJK, jangan. Kemudian bisa dari dana pensiun, dari perusahaan asuransi, kemudian ini dari saham tadi. Equity financing atau pembiayaan ekuitas. Jadi financing tadi adalah pembiayaan, maksud saya itu tadi yang saya mau bilang. Pembiayaan ekuitas itu, habis 15 menit, saya lanjut dulu.